Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang asam, basa, garam, serta pemisahan campuran. Kan minggu lalu kita sudah belajar campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Nah, ternyata campuran itu juga masih bisa dipisahkan. Saat mempelajari asam, basa, dan garam, yang perlu kita ketahui atau sebagai patokan adalah pH. Jadi skala pH. pH itu apa? pH itu yang menyatakan bahwa zat itu akan bersifat asam, netral, atau basa. Jadi di sini ada beberapa contoh zat atau materi yang bersifat asam, basa, dan netral. Asam itu bisa ada di lambung kita. Jadi kita sering misal sakit mah disebut dengan naiknya asam lambung atau kelebihan asam lambung. Ada juga di air lemon, terus jus apel, jus tomat, maupun kopi. Makanya orang yang memiliki sakit mah, dia itu dilarang minum kopi berlebihan karena mah sendiri menghasilkan atau lambung menghasilkan asam lambung, dan kopi sendiri itu bersifat asam. Jadi nanti akan semakin asam ini lambung kita. Kalau lambungnya semakin asam, maka akan semakin perih dan bisa mengiritasi dari dinding lambung itu sendiri. Terus yang paling aman apa? Yang paling aman otomatis ya yang mendekati netral, misalnya susu, air, maupun telur. Ini adalah netral. Ada juga di sini mulai basa nih. Jadi skala 6, 7, 8, sebenarnya yang paling netral adalah 7, cuman ini 6, 8 ini nggak terlalu, jadi gini, semakin dia ke kiri, maka dia akan semakin asam. Batasnya ini yang nomor 7. Kalau dia semakin ke kanan, berarti dia semakin basa. Contoh basa adalah baking soda. Terus ada juga sabun. Jadi sabun itu bersifat basa, mau deterjen, mau sabun mandi itu bersifat basa. Jadi kan badan kita itu asam kalau nggak mandi, makanya dikasih sabun yang bersifat basa. Jadi nanti asam tambah basa pasti menghasilkan yang netral, biar badan kita nggak asam lagi baunya. Ada amonia, ada ini pemutih baju ya. Terus ini konsentrat dari alkali. Jadi kemarin kan kita belajar bahwa ada logam alkali, ada alkali tanah. Jadi biasanya yang berasal dari konsentrat logam alkali dan alkali tanah akan bersifat basa. Misalnya soda api, NaOH, kan Na itu dari alkali, dia bersifat basa. Ada juga misalnya kalium hidroksida, itu juga basa. Terus ada kapur. Kalau kalian bikinkan kalsium itu ada di golongan alkali ya, golongan 2B. Jadi dia itu membentuk kapur. Kalsium itu juga bersifat basa. Air kapur itu bersifat basa. Jadi ingat bahwa pH adalah 1 sampai 14. Netralnya di mana? Nomor 7. Semakin kecil dia akan semakin asam, kalau semakin besar dia akan semakin basa. Nah, asam itu sendiri adalah misalnya tadi adalah larutan asam dalam kehidupan sehari-hari seperti larutan jeruk, tomat, maupun lemon. Ciri larutan asam apa? Bersifat korosif. Korosif ini maksudnya itu bisa mengkorosi atau mengkaratkan logam-logam tertentu. Terus derajat keasaman kurang dari 7. Jadi 1 sampai 6 itu disebut dengan asam. Sebagian besar bereaksi dengan logam menghasilkan hidrogen, memiliki rasa yang asam. Kita tahu pasti jeruk, tomat, dan lemon itu rasanya asam. Dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan menghasilkan ion hidrogen plus dalam air. Jadi yang perlu ini hafalkan. Yang perlu kita yang bisa kita lihat itu atau kita rasa itu misalnya korosif ataupun dia berasa masam. Nah, kalau kita hidup di daerah industri itu ternyata asap itu bisa menghasilkan gas sulfur dan nitrogen oksid, sulfur dioksida dan nitrogen atau berapa monoksida, dioksida bisa, ini X-nya bisa ganti-ganti. Ternyata bisa bereaksi dengan air atau H2O yang ada di awan.
Awan ini sendiri adalah hasil dari evaporasi terus kondensasi dari air yang ada di sungai maupun air yang ada di laut. Setelah mereka bereaksi, mereka akan membentuk awan yang bersifat asam. Buktinya apa? Di sini ada H2SO4, HNO3, ini adalah asam sulfat, asam nitrat. Nah, akhirnya hujannya itu bersifat asam. Kalau hujannya bersifat asam, otomatis kita itu kalau punya misal pagar rumah, itu akan lebih cepat karatan, ataupun pelek sepeda kita itu juga akan lebih cepat rusak karena dia terkena oleh air yang bersifat asam. Dan itu pun juga kurang subur untuk pertumbuhan tanaman. Terus beberapa jenis larutan asam. Di sini ada misalnya yang ada di dapur ada cuka, jeruk, tomat, sayur, jeruk, larutan pencuci mata, atau ini obat mata lah ya. Minuman berkarbonasi, asam lambung. Ini asam lambung ini kuat banget asamnya. Ada pupuk, ada deterjen. Deterjen tapi ini hanya asam fosfatnya aja. Secara keseluruhan deterjen nanti akan bersifat basah. Ada anggur, apel, keju, pengawet makanan. Ini beberapa senyawa asam yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita ke basa. Basa itu sendiri adalah, nah kita lanjutkan basa kan ya. Basa itu sendiri adalah benda yang mengandung basa, misalnya sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Sifatnya seperti apa? Dapat merusak kulit. Jadi kalau sabunnya itu terlalu basah, benar dia itu akan semakin bersih, cuman akan mengiritasi kulit. Jadi sabun itu seharusnya bersifat sedikit basah. Jadi pH-nya 8 maksimal 9 biar tidak mengiritasi kulit. Derajat keasaman lebih dari 7, 8, 9 sampai 14 itu disebut dengan basah. Dan berasa licin seperti sabun, karena sabun adalah contoh dari basah. Kalau kalian mencoba rasa sabun pasti dia akan berasa pahit. Kalau asam tadi kan berasa masam. Terus dapat mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Menghasilkan ion OH- dalam air. Hati-hati di sini yang paling sering keluar adalah pH-nya berapa, rasanya bagaimana, dia itu licin atau kesat. Kalau asam itu biasanya kesat, makanya kalau ikan gitu kan sering dilumuri pakai lemon biar nggak licin lagi begitu. Terus rasanya pahit untuk basah. Ini adalah beberapa contoh dari basa. Aluminium hidroksida itu misalnya ada di deodoran. Kalium hidroksida ada di mortar dan plester. Ada magnesium hidroksida obat pencahar. Ada natrium hidroksida ada pada bahan sabun. Di sini magnesium hidroksida ini ada di antasid. Antasid itu adalah obat mah. Karena tadi disebutkan bahwa lambung kita itu menghasilkan asam lambung. Jika asam lambung berlebihan maka kita harus kasih obat. Otomatis untuk menetralkan asam kita harus beli dia basa. Jadi obatnya mengandung basa. Yang ketiga adalah garam. Garam itu adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi saat asam ditambah dengan basa dia akan menghasilkan garam. Nah, garam sendiri ada yang garam netral, ada garam yang bersifat lebih asam maupun garam yang bersifat basa. Kalau yang di sekitar kita, yang ada di rumah kita itu adalah garam netral, garam dapur ini adalah NaCl, natrium klorida. Ada juga kalsium klorida, zinc sulfat maupun natrium nit. Contoh garam dalam kehidupan kita adalah garam dapur. Ini tadi ya NaCl. Sifat garam dia itu bisa manis, asin ataupun hambar tergantung jenis garamnya, garam asam, garam netral ataupun garam basa. Derajat keasamannya pasti 7 saat dia itu termasuk dari garam netral. Jadi sama-sama misalnya asam kuat ditambah dengan basa kuat, otomatis pasti akan menghasilkan garam netral. Tidak akan mengubah warna lakmus, kertas lakmusnya itu akan tetap. Tidak menghasilkan ion H+ maupun OH-.
Di sini adalah contoh beberapa garam, ada garam dapur, baking soda, kalsit. Nah, ini yang sering kan paling garam dapur dan baking soda atau pengembang kue. Nah, untuk mengetahui dia itu asam atau basa, selain kita bisa merasakan, kan nggak semua benda kita bisa rasakan ya, ada juga yang beracun jadi kita nggak boleh rasain. Maka kita bisa menggunakan indikator. Indikator itu apa? Zat warna yang mempunyai warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral, sehingga dapat digunakan untuk membedakan larutan bersifat basa ataupun netral. Jadi intinya indikator asam basa itu untuk membedakan dia itu asam, basa, atau netral. Nah, jenis indikator ada dua, ada indikator alami, ada indikator buatan. Indikator alami adalah berasal dari tumbuhan yang dihaluskan, disaring, dan diambil ekstrak. Jika buatan itu ada dua ya, ada kertas lakmus, ada juga indikator universal. Nah, di sini kalau kita menggunakan indikator alami. Indikator alami kita bisa pakai kembang sepatu, bunga pacar air, bunga nusa indah, kunyit, maupun kubis ungu. Nanti yang kita coba adalah yang menggunakan kunyit. Jadi ini harus dihafal, terutama misal kunyit. Janjinya, kalau asam dia akan berwarna dia itu lebih pudar pada kunyit. Kalau dia itu basa, dia akan menjadi lebih merah. Terus untuk indikator ini adalah menggunakan kertas lakmus. Jadi yang perlu dihafal adalah poin 1 dan 2, lakmus merah dan lakmus biru. Ingat bahwa jika asam selalu berakhir dengan warna merah. Jadi ini M. Asam, M di sini merah. Merah, apapun lakmusnya pasti akan berwarna merah kalau dia itu asam. Kalau dia itu basa pasti berakhir dengan warna biru. B. Basa, biru gitu ya. Jadi lakmus merah akan jadi biru dan lakmus biru akan tetap biru. Jika netral, otomatis dia tidak akan berubah warna. Di sini lakmus merah tetap merah, lakmus biru akan menjadi biru. Ini untuk indikator kertas lakmus. Kalau ini tadi untuk indikator alami. Nah, di sini kita itu selain kertas lakmus tadi ada indikator universal. Indikator universal itu hanya satu kertas kita celupkan, udah kita samain, nanti dia akan berubah warna jadi apa. Kalau dia misalnya berubah menjadi merah, berarti dia pH-nya 1, maka dia akan asam atau asid. Kalau dia ternyata berwarna kuning menuju ke ini lebih kuning muda banget ya, hampir abu, otomatis dia itu akan netral. Kalau semakin gelap mendekati ungu ataupun coklat, berarti dia itu semakin basa. Jadi tinggal mencocokkan warnanya kalau menggunakan indikator universal. Ini kalau pada skala lab, pada laboratorium, itu biasanya menggunakan pH meter. Jadi tinggal dicelupkan, ini alatnya, tinggal dicelupkan nanti otomatis dia akan terbaca pH-nya berapa. Misal di sini tertunjuk pH-nya 7, berarti ini larutan yang berwarna biru ini bersifat netral. Jadi nggak perlu pakai warna, dia sudah langsung tahu berapa pH-nya. Di sini adalah contoh pengujian asam dan basa. Saya menggunakan indikator alami yaitu kunyit. Jadi tolong nanti kalian membuat sejenis ini, jangan lupa pakai seragam dan perlihatkan mukanya biar saya kenal. Kunyit ini silahkan didengarkan penjelasannya di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba sesuai dengan penjelasan tadi, manakah yang termasuk garam, asam maupun basa. Untuk indikator yang kita gunakan, untuk indikator alami kita menggunakan kunyit ya. Seharusnya di rumah pasti punya kunyit. Terus ada apalagi ini yang sampel kita atau yang akan kita uji adalah larutan deterjen. Yang kedua adalah larutan garam. Jadi sebelum diuji harus dilarutkan secara sempurna untuk membentuk campuran homogen seperti minggu lalu. Yang ketiga yang akan kita coba adalah cuka dapur. Kalau nggak punya cuka di rumah, kalian boleh menggunakan lemon maupun
jeruk. Jadi yang ada di rumah. Apa aja yang ada di rumah kalian boleh uji, jangan sampai beli. Terus untuk indikator yang nggak alami, kita menggunakan kertas lakmus. Ini ada lakmus biru dan di sebelahnya ada lakmus merah. Perjanjiannya tadi atau sudah dijelaskan bahwa kalau kita menggunakan indikator alami itu kunyit, jika ketemu dengan basah maka dia warnanya akan semakin memerah atau orange. Tapi kalau dia itu asam maka warnanya akan semakin pudar atau kuning muda gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan indikator lakmus biru maka basa ini akan selalu menjadi warnanya tetap biru, sedangkan asam warnanya akan menjadi merah pada lakmus biru. Kalau kita menggunakan lakmus merah, asamnya akan menjadi merah dan pada larutan basah kertas lakmus merahnya akan menjadi biru. Jadi ingat bahwa kalau dia basah selalu berakhir dengan warna biru pada kertas lakmus. Kalau dia asam berarti dia akan selalu berubah menjadi warna merah. Nah, bagaimana kalau netral? Kalau netral berarti dia tidak akan berubah warna. Yang pertama kita menggunakan dulu indikator kertas lakmus ya. Nah, ini kita nggak perlu kita masukkan, kita cukup teteskan saja. Kita bisa lihat perubahannya. Nah, di sini ternyata biru tetap menjadi biru. Kita coba di lakmus yang berwarna merah. Ini lakmus merah. Kita tetesi dengan sedikit larutan deterjen. Ternyata berubah menjadi warna biru. Berarti di sini menunjukkan bahwa larutan deterjen ini bersifat basah. Selanjutnya yang akan kita uji adalah kertas lakmus biru ketemu dengan larutan garam. Ternyata dia tidak berubah warna, tetap menjadi biru. Terus selanjutnya kita kasih ke lakmus merah, apa yang akan terjadi? Kita teteskan sedikit di lakmus merah. Ternyata di lakmus merah juga tidak berubah warna. Nah, bagaimana dengan cuka? Cuka kita teteskan ke lakmus biru. Nah, yang pertama lakmusnya berwarna biru sekarang menjadi berwarna merah. Berarti di sini menunjukkan bahwa cuka itu bersifat asam. Kelihatan ya perubahan warnanya. Ini pada larutan cuka yang semula berwarna biru menjadi merah. Kalau dia ketemu dengan lakmus merah, apa yang terjadi pada lakmus merah? Ternyata lakmus merah tetap merah. Di sini dapat kita simpulkan bahwa manakah di antara ketiga larutan ini yang bersifat basah? Yang bersifat basah adalah deterjen, karena semua berakhir dengan warna biru. Kalau garam ternyata tidak berubah warna, berarti garam adalah netral. Dan kalau dia asam selalu berakhir dengan warna merah. Pada cuka ini, di sini naik sama-sama merah, baik lakmus biru maupun lakmus merah, maka cuka ini adalah larutan asam. Nah, ini kalau kita menggunakan indikator kertas lakmus. Berhubung kita sedang PJJ, di rumah nggak ada kertas lakmus, kita tahunya asam atau basah, kita bisa menggunakan indikator alami, yaitu larutan kunyit. Larutan kunyit ini kalian bisa dapat dari, jadi punya kunyit, dihaluskan, ambil airnya. Atau kalau di rumah kunyitnya berupa serbuk, silahkan dilarutkan dengan air, terus disaring pakai tisu atau pakai kain ya. Jadi benar-benar larutan yang bumukin. Sekarang kita coba teteskan pada deterjen. Apa yang terjadi? Pada deterjen, kita tunggu biar dia bereaksi dulu. Selanjutnya kita tambahkan pada garam. Ini larutan kunyit ditambah dengan larutan garam sampai homogen ya. Terus yang ketiga kita tambahkan pada larutan cuka.
sini kelihatan kan beda warnanya. Kalau dia basah, dia akan menjadi lebih merah. Karena dia netral, dia tidak berubah warna. Ini netral. Saat dia ketemu dengan asam, dia akan berwarna lebih cerah. Ini membuktikan bahwa cuka itu asam karena ketemu larutan kunyit, dia menjadi lebih memudar warnanya. Kalau garam dia tetap, sedangkan kalau basah dia akan menjadi lebih merah. Nah, tugas kalian silahkan dicoba untuk yang menggunakan indikator alami, yaitu indikator kunyit. Indikator larutan kunyit ini kalian boleh coba sambalnya, boleh air deterjen, boleh garam dan cuka, ataupun boleh kalian ubah dengan sabun cair atau larutan gula ataupun dengan lemon, terserah yang ada di rumah apa. Oke, selamat mencoba. Nah, selanjutnya setelah kita belajar asam, basa, dan garam, kita belajar tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini digunakan untuk pemisahan campuran yang bersifat heterogen. Jadi di sini dengan penyaringan, sebenarnya filtrasi itu istilah yang lebih umum adalah penyaringan. Karena adanya perbedaan ukuran partikel, berarti itu adalah heterogen, kita bisa saring. Kita pakai corong, terus habis itu kita pakai kertas saring. Nah, setelah disaring nanti akan ada filtrat dan ada residu. Kalau residu intinya adalah sisa atau partikel yang tertinggal di dalam kertas saring. Kalau filtrat adalah larutan yang lolos dari kertas saring. Misalnya ini kita sedang menyaring santan atau mengambil sari kelapa itu, terus menyaring teh, itu adalah contoh sederhana dari proses filtrasi. Selanjutnya adalah sentrifugasi, yaitu untuk pemisahan campuran yang memiliki ukuran perbedaan yang sangat halus. Perbedaannya itu sedikit. Contohnya adalah pemisahan pada sel darah merah, sel darah putih, dan dari plasma darah. Jadi saat kita tes darah, yang diambil kan hanya darah gitu kan. Darah kita ternyata itu dimasukkan ke alat yang namanya centrifuge. Jadi kenapa namanya centrifuge? Sekarang nanti dia bersifat berputar. Dia diputar, setelah diputar dia akan memisah antara sel darah merah, sel darah putih maupun plasma darah. Makanya kita bisa tahu, oh sel darah merahnya jumlahnya berapa. Itu kita bisa tahu setelah diproses sentrifugasi. Oke. Ini harus dilakukan di laboratorium. Nah, yang ketiga adalah destilasi, pemisahan campuran dengan berdasarkan titik didih. Yang pertama tadi kan berdasarkan ukuran partikel, yang kedua juga, cuman yang pertama disaring, yang kedua harus diputar. Kalau yang ketiga ini dia homogen, cuma titik didihnya berbeda. Misalnya untuk pembuatan parfum ataupun pemisahan minyak bumi. Nah, pembuatan parfum ataupun minyak atsiri ini prosesnya destilasi yang sederhana, bisa dilakukan di skala laboratorium. Jadi kita punya alat, ada sebuah tabung, kita tutup, kita kasih termometer, kita harus tahu ini minyak yang akan kita ambil itu titik didihnya berapa, kita setting ini termometernya biar sesuai, karena kita panaskan, jadi nanti apinya harus kita sesuaikan dengan termometer. Saat dia itu suhunya sudah naik terus, otomatis apinya harus kita kecilkan agar dia suhunya stabil. Ini fungsi termometernya. Karena dia dididihkan, otomatis dia ini namanya tabung destilasi ya, otomatis dia akan keluar, menguap kan, namanya aja dididihkan, dia akan menguap dan dia akan menghasilkan destilat. Ini yang kita cari, minyak yang kita cari. Nah, karena ini suhunya sangat panas karena sudah diuapkan, maka harus ada air yang masuk. Jadi di sini berupa selang dari kaca. Ini ada air yang masuk dan ada air yang keluar untuk mendinginkan dari destilat yang akan dikeluarkan ini. Nah, untuk pada minyak bumi itu skalanya lebih besar. Jadi minyak bumi itu keluar, ternyata dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Saat misalnya dia itu 20 derajat, dia akan menghasilkan liquid petroleum gas atau LPG. Jadi LPG memiliki titik didih
20 derajat. Makanya LPG itu berupa gas, karena kan suhu ruangan kita 27, otomatis pada 20 derajat aja dia udah menguap. Terus ada juga ini, nah ini nih, ada gasolin atau petrol for vehicles, alat bahan bakar dari kendaraan. Memiliki titik didih sekitar 120 derajat. Pada titik didih 170 akan menghasilkan aftur atau bahan bakar dari pesawat. Pada titik didih 270 yang akan menetes adalah bahan bakar dari diesel atau solar ya. Terus di sini ada lilin itu bisa keluar pada suhu sekitar, di sini tidak tertulis ya, maaf ya. Nah, di sini ada juga untuk bahan bakar perahu, ship perahu kan, pada titik didih sekitar 600 derajat. Jadi pada titik didih tertentu yang akan menetes akan berbeda-beda, mulai dari LPG, mau oli, mau itu bensin, mau aftur, titik didihnya akan berbeda-beda. Sistemnya disebut dengan destilasi. Nah, yang keempat adalah kromatografi atau pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat atau meresap pada suatu bidang tertentu. Jadi tujuannya untuk apa? Ini bisa untuk menguji zat warna makanan aman atau enggak, menguji tinta jadi pulpen kita itu pasnya itu larutannya seperti apa, itu diuji dengan menggunakan kromatografi. Pengujian urin atlet menggunakan narkoba atau enggak, itu juga menggunakan sistem kromatografi. Terus pestisida yang aman bagi tubuh manusia itu sampai batas berapa, itu juga bisa menggunakan sistem kromatografi. Jadi di sini ada suatu larutan tertentu tergantung apa yang akan kita uji. Terus di sini ada suatu plat. Jadi ini bukan kertas ya, ini ada plat tertentu. Terus kita kasih itu sampelnya di plat ini. Kita goreskan di sini, kita diamkan dia akan bergerak pada kecepatan tertentu. Maka yang akan keluar adalah zat apa, itu bisa kelihatan di sini ya. Selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah metode sublimasi didasarkan pada campuran yang dapat menyublim. Contohnya apa yang bisa kita pakai untuk proses sublimasi, yaitu seperti kapur barus, iodin itu yang ada di betadin, maupun kafein yang ada di kopi. Jadi di sini contohnya, contoh peralatan dari sublimasi itu seperti ini. Ada pembakar spiritus, terus habis itu di atasnya di sini ada gelas kimia yang berisi apa? Yang berisi dari campuran kapur barus dan pasir. Kita tujuannya di sini, contoh yang di sini adalah memisahkan antara kapur barus dengan pasir. Otomatis kita nggak bisa pakai filtrasi, kita harus pakai sublimasi. Terus kita tutup deh boleh pakai cawan petri, di atasnya kita kasih es batu. Setelah menguap, ini nanti kapur barusnya akan menempel di tutupnya ini. Ya, itu proses dari sublimasi. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan untuk asam basa garam dan proses pemisahan campuran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.